wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu yang namanya salah satu bulan terbaik yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu bulan Ramadan yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan juga semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita semua termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada alasan logis kenapa mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Karena mukjizat itu memiliki sisi yang sangat fatal, yaitu ketika sekali tidak diimani maka di situ akan ada bahaya azab. Maka Nabi tidak pengen umatnya itu kena azab. Maka Allah Taala itu ngendikan, wa ma man'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Muhammad, saya tidak turunkan kepada kamu mukjizat seperti Nabi Musa atau nabi-nabi sebelum kamu, karena ketika saya turunkan mukjizat itu problemnya satu, dan umumnya itu selalu didustakan. Maka ketika didustakan, saya berhak menyiksa karena sudah diperlihatkan sebegitu jelas, kenapa tidak diimani. Maka kata Allah, maka sekalinya saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu illa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Saya turunkan satu ayat itu hanya sebagai peringatan, sebagai warning karena ada bahaya azab. Sehingga jika kondisinya demikian, makanya Nabi milih tidak punya mukjizat yang berupa fisik seperti nabi-nabi sebelumnya. Maka Nabi milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Quran, yang alhamdulillah kita warisi sampai sekarang. Oleh karena itu banyak ulama itu berpendapat jika seandainya mukjizat Nabi itu seperti tongkatnya Nabi Musa, itu paling banter cuma jadi barang sejarah yang mungkin dipajang di museum. Klaimnya sekarang di Turki tongkatnya Musa. Tapi ketika Nabi SAW itu memilih Al-Quran, maka kita dapat menikmati warisannya beliau sampai sekarang, dan itu menjadi salah satu pedoman bagi hidup umat muslim dan umat manusia umumnya, dan itu menjadikan kita beriman pada Allah ila yaumil qiyamah. Misalnya Quran ketika menasihati kita tentang masalah rumah tangga atau masalah bermasyarakat, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Sudahlah, kalau kamu itu sama istri itu yang baik. Mungkin ada di balik watak istri kamu yang tidak kamu suka, akan tetapi di balik ketidaksukaan kamu itu pasti ada kebaikan yang banyak. Artinya kita itu disuruh ambil sisi positifnya saja atau ambil emas saja. Pernah juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu pernah dikasih tahu muridnya, guru, tadi orang yang mencium tangan kamu itu sebenarnya orang itu benci sama kamu. Orang itu kalau tidak ada jenengan itu mesti membuli Anda, menggosipkan Anda, menghibah Anda. Maka apa jawabnya Imam Syafi'i? Ya baguslah kalau begitu. Santrinya heran, kok bisa malah bagus? Nah itu artinya saya beribawa karena di depan saya tidak berani ngomong langsung. Artinya gini, ulama itu memandang dunia itu enteng saja, mudah saja, jadi nggak perlu diambil pusing. Lalu yang kedua, Quran itu juga memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat. Jadi antara syafaatnya Quran yaitu mampu menghalangi orang yang sebenarnya masuk neraka, tapi dengan syafaat Quran dia nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat Quran itu ada dua macam, yaitu yang pertama sudah masuk neraka, tapi dengan syafaat Quran dia dintas dari neraka itu lalu diamankan, dan itu mungkin bisa lama ya. Lalu yang kedua, aslinya dia masuk neraka, tapi karena syafaat Al-Quran dia nggak jadi masuk neraka. Itu sama dengan
yang ada di kitab fa innallaha ta'ala la ya'adzu qalban wa fihi Qur'an. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mengadab seseorang yang hatinya itu dijadikan memori Quran, jadikan versinya Al-Quran. Dan dengan itu, dan ini ada cerita, orang ini singkat cerita hafal surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ini hafal betul dan setiap malam selalu dibaca. Singkat cerita ketika orang ini meninggal, lalu ditanya sama Munkar Nakir, kan sering prosedur. Ternyata ketika Munkar Nakir lihat catatan amalnya, orang ini ternyata pernah melakukan pelanggaran berat. Akhirnya kan harus disiksa. Lalu tiba-tiba surat Tabarok ini menjelma menjadi orang menjadi gagah berani membela. Kalau kamu nyiksa orang ini sama dengan nyiksa saya. Saya ini kalamullah. Namanya kamu berani sama kalamullah. Kata Munkar Nakir tidak berani, ya sudah kalau begitu dilepaskan saja. Tapi Munkar Nakir masih nekat. Tapi orang ini tuh pernah melakukan pelanggaran berat, ya harus disiksa. Tapi saya di situ, kalau kamu nyiksa orang ini sama saya pasti juga kena. Akhirnya debat tidak selesai, hanya soal ke Allah. Sampai ke Allah ditanya sama Allah, memangnya kamu kenapa Munkar Nakir? Ini orang ini pernah pelanggaran berat semasa hidupnya dan sesuai dengan prosedur orang ini harus disiksa lebih dahulu. Tapi kata Munkar, terus di situ Allah tanya juga ke surat Tabarok, memangnya kamu kenapa surat Tabarok? Tapi saya di situ, kalau dia nutuk orang ini sama dengan nutuk saya, padahal kan aturannya nginjak Quran itu nggak boleh. Itu Munkar Nakir harus kasih tahu tuh fikihnya itu. Akhirnya ya sudah. Kamu maunya apa surat Tabarok? Saya pengen orang ini selamat. Ya sudah, kalau itu orang ini selamat. Dengan itu, nah ini cerita ini ada di kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu di antara salah satu keistimewaan surat Tabarok yaitu mampu menghindarkan dari siksa api neraka dan juga siksa kubur. Makanya sebagian para ulama termasuk Syekh Muhammad itu menghentikan tidak semua orang itu kena pertanyaan yang Munkar Nakir, termasuk juga salah satunya Nabi Muhammad. Itu kan kalau Nabi Muhammad ditanya waman nabi juga kan kacau karena jawabnya waman nabi juga siapa nabimu? Loh, saya ini kan nabi. Makanya kan ya tentunya itu haknya Allah untuk siapa saja yang tidak dikenakan pertanyaan dari Munkar Nakir. Itu saja dari saya, teman-teman. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.